Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Antini dengan NIM 21060027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEME. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, akumulasi modal, penawaran dan permintaan barang. Penawaran barang dan fungsi produksi penawaran barang dalam modal Solow didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, di mana Y sama dengan F dikali K, L. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala hasil yang konstan. Asumsi ini seringkali dianggap realistis, dan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, asumsi ini membantu menyederhanakan analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika ZY sama dengan F dikali ZX, ZL, untuk sembarangan bilangan positif Z. Artinya, jika modal dan tenaga kerja dikalikan dengan Z, maka jumlah output juga dikalikan dengan Z. Fungsi produksi dengan skala hasil konstan memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas dan perekonomian relatif terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk memastikan hal ini benar, tetapkanlah Z sama dengan 1 per L. Pada persamaan sebelumnya, untuk memperoleh Y per L sama dengan F dikali K per L 1. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y per L merupakan fungsi dari jumlah modal per pekerja K per L. Angka 1 adalah konstan sehingga dapat diabaikan. Asumsi skala hasil konstan menyiratkan bahwa ukuran perekonomian yang diukur dengan jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output pekerja dan modal pekerja. Karena ukuran perekonomian tidak menjadi masalah, maka akan lebih mudah untuk menyatakan seluruh kuantitas dalam satuan pekerja. Kita menyatakan kuantitas per pekerja dengan huruf kecil. Jadi, Y sama dengan Y per L adalah output per pekerja, dan K sama dengan K per L adalah modal pekerja. Gambar 7.1 mengilustrasikan fungsi produksi. Pada gambar 7.1, fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja mengutput per pekerja. Kemiringan fungsi produksi merupakan produk marginal modal. Jika K bertambah 1 unit, maka Y akan bertambah sebesar 1 MPK. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K meningkat, yang menunjukkan berkurangnya produk modal marginal. Selanjutnya, pertumbuhan per kapita, stok dan steady state. Gambar 7.2 mengilustrasikan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi. Pada gambar 7.2, output konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah F dikali K. Gambar 7.3, depresiasi. Fraksi konstan D dan persediaan modal harus setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyusutan sebanding dengan persediaan modal. Pada gambar 7.4, investasi, depresi, dan keadaan mapan. Tingkat modal K adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresi, yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah seiring waktu. Investasi di bawah K melebihi depresi.
sehingga persediaan modal bertambah. Investasi di atas K bintang lebih kecil dari depresi. Mendekati keadaan mapan, contoh numerik. Kita berasumsi bahwa fungsi produksi adalah Y sama dengan K1/2L. Gambar 7.5. Peningkatan tingkat tabungan. Peningkatan tingkat tabungan menyiratkan bahwa jumlah investasi untuk setiap modal saham tertentu lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini menggeser fungsi tabungan ke atas. Pada kondisi awal yang stabil, K bintang 1, investasi sekarang melebihi depresiasi. Stok modal meningkatkan hingga perekonomian mencapai kondisi mapan baru K bintang 2 dengan lebih banyak modal dan output. Apa yang model Solo katakan tentang hubungan antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi? Tabungan yang lebih tinggi menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dalam model Solo, namun hanya bersifat sementara. Peningkatan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi stabil yang baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka perekonomian akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi, namun tidak akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya. Bukti internasional tentang tingkat investasi dan pendapatan diwakilkan oleh satu titik sumbu horizontal menunjukkan negara tersebut per orang. Investasi yang tinggi dikaitkan dengan pendapatan per orang yang tinggi, seperti yang diprediksi oleh model Solo. Orang diagram sebar ini menunjukkan pengalaman masing-masing 96 negara tingkat investasi, dan sumbu vertikal menunjukkan pendapatan negara. Korelasi kuat yang ditunjukkan, dan gambar ini merupakan fakta penting, namun hal ini menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus penyelesaiannya. Hubungan antara tingkat investasi dan pendapatan per orang sangat kuat, dan ini merupakan petunjuk penting mengapa beberapa negara kaya yang negara lainnya miskin. Korelasi kedua variabel ini jauh dari sempurna. Amerika Serikat dan Peru misalnya memiliki tingkat investasi yang serupa, namun pendapatan per orang 8 kali lebih tinggi di Amerika Serikat. Harus ada faktor penentu standar hidup lainnya selain tabungan dan investasi. Membandingkan keadaan. Gambar 7.7. Konsumsi, keadaan mapan output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam keadaan stabil, investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, konsumsi kondisi tuna adalah selisih antara output FK bintang dan depresiasi DK bintang. Kemudian, konsumsi kondisi tuna dimaksimalkan pada kondisi tuna kaidah emas. Stok modal kaidah emas dilambangkan dengan K bintang emas, dan tingkat konsumsi kaidah emas dilambangkan dengan Y bintang emas. Selanjutnya, pada tingkat kaidah emas, peningkatan persediaan modal meningkatkan output lebih besar daripada depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Dalam hal ini, fungsi produksi lebih curam dibandingkan garis DK bintang, sehingga selisih antara kedua kurva tersebut yang sama dengan konsumsi meningkat seiring dengan naiknya K bintang. Sebaliknya, jika persediaan modal berada di atas tingkat kaidah emas, peningkatan persediaan modal akan mengurangi konsumsi, karena peningkatan output lebih kecil dibandingkan peningkatan depresiasi. Sekarang kita dapat memperoleh kondisi sederhana yang menjadi ciri tingkat modal kaidah emas. Ingatlah bahwa kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis DK bintang adalah D. Karena kedua lereng ini sama pada K bintang. Aturan emas digambarkan dengan persamaan MPK sama dengan D. Gambar 7.8. Tingkat penghematan dan aturan emas. Hanya ada satu tingkat tabungan yang menghasilkan tingkat kaidah emas. Modal K emas, setiap perubahan pada tingkat tabungan akan bergeser kurva SFK.
dan akan menggerakkan perekonomian ke keadaan stabil dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Menentukan keadaan stabil aturan emas, contoh numerik. Pertimbangan keputusan pembuatan kebijakan yang memilih kondisi stabil pada perekonomian berikut. Fungsi produksinya sama dengan contoh kita sebelumnya. Kamu sama dengan K. Output per pekerja adalah akar kuadrat dari modal pekerja. Penyusutan D lagi-lagi 10% dari modal. Kali ini pembuatan kebijakan memiliki tingkat tabungan dan dengan demikian kondisi perekonomian stabil. Tabel 7.3 menyajikan perhitungan yang menunjukkan keadaan tuna steady state yang dihasilkan dari berbagai tingkat tabungan dalam perekonomian. Kita melihat bahwa tabungan yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan output yang lebih tinggi dan depresiasi yang lebih tinggi. Konsumsi dalam kondisi tuna, selisih antara output dan depresiasi mula-mula meningkat seiring dengan tingginya tingkat tabungan dan kemudian menurun. Konsumsi tertinggi terjadi ketika tingkat tabungan 0,5. Oleh karena itu, tingkat tabungan sebesar 0,5 menghasilkan kondisi stabil kaidah. Dengan menggunakan rumus ini, dua kolom terakhir pada tabel 7.3 menyajikan nilai MPK dan MPKD. Pada kondisi tuna yang berbeda, perhatikan bahwa produk marginal bersih modal tepat 0 ketika tingkat tabungan berada pada nilai kaidah emasnya sebesar 0,5. Selanjutnya transisi ke keadaan stabil aturan. Gambar 7.9 menunjukkan apa yang terjadi pada output, konsumsi dan investasi ketika tingkat tabungan turun. Penurunan tingkat tabungan menyebabkan peningkatan konsumsi dan penurunan investasi. Karena investasi dan depresiasi sama pada kondisi awal yang stabil, maka investasi sekarang akan lebih kecil dari depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada pada kondisi stabil. Secara bertahap, persediaan modal turun, menyebabkan penurunan output, konsumsi, dan investasi. Variabel-variabel ini terus menurun hingga perekonomian mencapai kondisi stabil yang baru. Karena kita berasumsi bahwa kondisi mapan yang baru adalah kondisi mapan kaidah emas, maka konsumsi harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya perubahan tingkat tabungan, meskipun output dan investasi lebih rendah. Gambar 7.9 menjelaskan mengurangi tabungan ketika memulai dengan lebih banyak modal dibandingkan dengan kondisi stabil aturan emas. Angka ini menunjukkan apa yang terjadi seiring berjalannya waktu terhadap output, konsumsi, dan investasi ketika perekonomian dimulai dengan lebih banyak modal daripada tingkat aturan emas dan tingkat tabungan berkurang. Penurunan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan peningkatan konsumsi secara langsung dan penurunan investasi yang sama. Seiring berjalan waktu, ketika persediaan modal turun, output, konsumsi, dan investasi pun ikut turun. Kemudian, perekonomian dimulai dengan terlalu banyak modal. Kondisi mapan yang baru memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Perhatikan bahwa dibandingkan dengan konsumsi mapan lama, konsumsi lebih tinggi tidak hanya pada kondisi mapan baru, tapi juga di sepanjang jalur menuju kondisi mapan baru. Ketika persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas, mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik, karena hal ini akan meningkatkan konsumsi setiap saat. Memulai dengan modal yang terlalu sedikit ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih sedikit dibandingkan kondisi stabil kaidah emas, pembuatan kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Gambar 7.10 menunjukkan apa yang terjadi. Kenaikan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan konsumsi dan peningkatan investasi. Seiring waktu, investasi yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal meningkat. Ketika modal terakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap meningkat, yang pada akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru.
Karena keadaan stabil awal berada di bawah kaidah emas, peningkatan tabungan pada akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi pada awal. Gambar 7.10 menjelaskan meningkatkan tabungan ketika memulai dengan modal lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi stabil. Angka ini menunjukkan apa yang terjadi seiring berjalannya waktu terhadap output. Perekonomian pada awalnya berada di bawah kaidah emas, sehingga untuk mencapai kaidah emas diperlukan peningkatan investasi sehingga menurunkan konsumsi generasi saat ini. Jadi, ketika memilih apakah akan meningkatkan akumulasi modal, pembuat kebijakan menghadapi trade-off antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pembuat kebijakan yang lebih peduli terhadap generasi saat ini dibandingkan generasi mendatang mungkin akan memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kondisi stabil kaidah emas atau gold rule. Sebaliknya, pembuatan kebijakan yang peduli terhadap semua generasi secara setara akan memilih untuk mencapai aturan emas. Meskipun generasi sekarang akan mengonsumsi lebih sedikit, generasi mendatang akan mendapatkan manfaat dan beralih ke kaidah emas yang jumlahnya tidak terbatas. Keadaan mantap dengan pertumbuhan penduduk. Kami tetap menggunakan huruf kecil untuk menyatakan jumlah pekerja. Jadi K sama dengan K per L adalah modal pekerja dan Y sama dengan Y per L adalah output pekerja. Namun, perlu diingat bahwa jumlah pekerja terus bertambah seiring berjalannya waktu. Perubahan persediaan modal pekerja adalah jika sama dengan saya Y, D tambah N per K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi meningkat sedangkan depresiasi dan pertumbuhan menurun. Ketika telah melihat persamaan ini di awal ini, untuk kasus khusus populasi konstan, N sama dengan 0. Kita dapat menganggap istilah D tambah N per K sebagai definisi investasi titik impas jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga persediaan modal per pekerja dan tetap konstan. Investasi titik impas mencakup penyusutan modal yang ada sebagai DK. Ini juga mencakup jumlah investasi yang diperlukan untuk menyediakan modal bagi pekerja baru. Analisis kami terhadap pertumbuhan populasi sekarang berjalan seperti sebelumnya. Pertama, kita substitusikan SFK ke I. Persamaannya kemudian dapat ditulis sebagai DK sama dengan SFKY. D tambah N per K. Untuk melihat apa yang menentukan tingkat modal pekerja pada kondisi mapan, kami menggunakan gambar 7.11 yang memperluas analisis gambar 7.4. Pertumbuhan populasi dalam model Solo. Depresiasi dan pertumbuhan populasi adalah dua alasan mengapa persediaan modal pekerja menyusut. Jika N adalah laju pertumbuhan penduduk dan DIS adalah laju penyusutan, maka D tambah N per K adalah investasi titik impas, jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga persediaan modal per pekerja K tetap konstan. Agar perekonomian berada dalam keadaan stabil, investasi SF per K harus mengimbangi dampak depresiasi dan pertumbuhan penduduk D tambah N per K. Hal ini ditunjukkan dengan perpotongan kedua kurva. Pengaruh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi mengubah model dasar Solo dalam 3 cara. Pertama, hal ini membawa kita lebih dekat dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain mengapa beberapa negara kaya dan negara lain miskin. Pertimbangan dampak peningkatan pertumbuhan penduduk. Gambar 7.12 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laju jumlah penduduk. Dampak pertumbuhan penduduk. Gambar 7.12 menjelaskan tentang dampak pertumbuhan penduduk. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari N1 ke N2 menggeser garis pertumbuhan penduduk dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan, baru K bintang 2 memiliki tingkat modal per pekerja
yang lebih rendah dibandingkan kondisi mapan awal K bintang 1. Dengan demikian, model Solow memperkirakan bahwa negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah. Selanjutnya, pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Gambar 7.13 adalah diagram sebar data untuk 96 negara yang diteliti dalam studi kasus sebelumnya. Dan pada gambar 7.6, gambar tersebut menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per orang yang rendah. Perspektif alternatif tentang pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan Solow menyoroti interaksi antara pertumbuhan penduduk dan akumulasi modal. Dalam model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat memaksa stok modal tersebar lebih sedikit. Sehingga, dalam kondisi mapan, setiap pekerja mempunyai modal yang lebih sedikit. Model ini menghilangkan beberapa dampak potensi lainnya dari pertumbuhan populasi. Model Malthus dalam bukunya menawarkan ramalan yang mungkin paling mengerikan dalam sejarah. Malthus berpendapat bahwa peningkatan jumlah penduduk akan terus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Umat manusia prediksinya akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Model Malthus mungkin menggambarkan dunia ketika Malthus masih hidup, namun prediksinya bahwa umat manusia akan tetap berada dalam kemiskinan selamanya terbukti sangat salah. Populasi dunia telah meningkat sekitar 6 kali lipat selama 2 abad terakhir, namun standar hidup rata-rata jauh lebih tinggi. Selain itu, meskipun hasrat antar jenis kelamin saat ini sama kuatnya dengan pada zaman Malthus, hubungan antara nafsu pertumbuhan populasi yang diasumsikan Malthus telah diputus oleh alat kontrasepsi modern. Banyak negara maju seperti di Eropa Barat ini mengalami tingkat kesuburan di bawah tingkat penantian pada abad berikutnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.